Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma, mahasiswa saya Mentari dari kelas 2B, akan mereview materi hukum pidana. Pertemuan ketiga, bab 2 tindak pidana. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dari segi sosio-yuridis. Siswa intensif penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ada dua, yaitu terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ada pandangan pidana yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. C. Unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Unsur objektif ada perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang kedua ada unsur subjektif. Terdapat dalam diri pelaku ada kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik, yaitu terdapat dalam rumusan delik. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti hukum, harus membebaskan terdakwa. Yang kedua ada elemen atau unsur delik. Tidak terdapat dalam rumusan delik hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Lalu ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Ada yang hanya memberikan nama yuridis. Yang kedua, hanya ada yang menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Yang ketiga, ada juga yang memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Lalu ada subjek tindak pidana. Ada dua subjek tindak pidana, yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua ada manusia dan korporasi atau kumpulan orang badan hukum.